Demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Kusmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal dan di sekolah lain. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Heri Pujianto SPD MSI, Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gus. Sehat-sehat Pak Edi? Alhamdulillah, ya sehat-sehatnya orang tua. Terima kasih Pak Edi. Mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini. Iya. Mohon izin untuk mewawancarai Pak Edi terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Siap, siap. Sudah siap Pak Edi? Ya, siap. Pada sesi wawancara ini nanti akan kami ajukan sekitar 8 pertanyaan. Kemudian nanti setelah wawancara ini tugas akan kami upload di YouTube gitu. Oh, di YouTube. Ya, diizinkan ya Pak Edi. Iya, siap. Mohon sekali. Kalau begitu, untuk menghemat waktu kita langsung saja mulai Pak Edi. Iya, siap. Pertanyaan pertama Pak Edi, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Edi? Wah, pertanyaan sulit ini. Dilema etika ya. Dilema etika itu suatu kasus yang sama-sama berat ya, sama-sama benar itu ya. Ada dua kasus yang sama benar. Dengan bujukan moral itu bisa benar dan juga benar dan salah. Benar, ya. Nah itu untuk mengidentifikasi itu memang agak sulit sih Pak, ini yang antara dua-duanya itu agak perbedaannya agak tipis, tapi kita harus mengetahui hal itu karena ada dua kepentingan itu. Artinya kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Dan juga ada yang benar dan agak benar sedikit. Benar, tersamar itu. Tapi kalau dilema etika itu berarti mutlak. Iya, mutlak, benar. Apik kabeh gitulah bahasa Jawanya ya. Iya. Ya, artinya sering ditemukan di. Wah, sangat sering itu Pak. Itu sering sekali. Kemudian yang kedua Pak Edi, selama ini bagaimana Pak Edi selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan begitu. Wah, ini kalau dilihat dari nilai-nilai norma-norma itu ya Pak ya, memang kan keputusan itu memang sulit. Saya pada sama-sama bagusnya ya, sama-sama nilai kebenarannya sama-sama. Lah kami tidak bisa memutuskan sendiri Pak, kami karena sekolah ini adalah milik kita bersama, jadi minimal kami bermusyawarah Pak, kami dan teman-teman kami ajak untuk mendiskusikan masalah ini, terus nanti solusinya bagaimana begitu. Artinya pengambilan keputusan pada dilema etika yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini dengan cara musyawarah. Musyawarah, betul, musyawarah ya. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga Pak Edi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan yang biasa dilakukan selama ini? Oh, ya. Kalau mengambil keputusan itu kami awali dengan identifikasi masalah dulu Pak. Identifikasi dulu, identifikasi seperti mana? Iya, mana itu, apakah betul ataukah yang bujukan moral. Nah, setelah kami identifikasi masalah itu, kami pelajari, terus kami mengundang tim Pak. Tim manajemen, para waka dan Kasupan, kepala TU juga kami undang yang untuk kami utarakan ini ada suatu masalah di lingkungan kita dan harus kita selesaikan, dan masalah ini bagi kami ini sangat berat karena sama-sama bagusnya. Nah setelah identifikasi kami kumpulkan teman, kami berdiskusi Pak di situ Pak. Kami berdiskusi nanti dari bermacam-macam masukan dari teman-teman itu, sebab nanti kita ambil suatu keputusan.
Yang itu dari masukan-masukan dan saran-saran dari teman-teman. Tidak mutlak dari saya nggak bisa Pak itu. Karena mudik kita bersama dan saya yakin saya pun juga mampu untuk mengatasi masalah itu. Terus asas yang dikedepankan apa Pak Eri? Yang jelas transparansi Pak, transparansi, kemudian nilai-nilai kejujuran, harus ada kebajikan ya. Kan harus jujur apa adanya, jadi penyampaian data-data juga harus jujur. Kemudian untuk keadilan juga Pak, keadilan norma-norma itu kan. Ya, keadilan itu. Terima kasih Pak Eri. Terus yang berikutnya yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eri anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Hal-hal yang efektif ya? Yang efektif. Pak Eri itu efektif itu dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu apa saja gitu? Kalau saya yang pertama musyawarah Pak. Musyawarah. Dengan musyawarah itu sangat efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah itu. Kemudian persamaan visi. Visi. Kalau visinya nggak sama memang agak lama. Tapi kalau sudah paradigmanya ya betul. Kenapa begini? Nanti kalau yang masuk di dalam forum diskusi itu visinya sudah agak sama, itu agak iya. Kalau sudah sama itu agak cepat. Agak cepat itu. Penyamaan paradigma persepsi itu. Tentu saja musyawarah yang untuk mencapai betul ya, musyawarah itu penting bagi saya gitu. Terima kasih. Kemudian yang kelima Pak Eri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, yang menantang apa sih Pak? Yang menantang yang pertama kasusnya sendiri. Kasusnya, kompleksitasnya itu. Sama-sama mengandung. Iya, nilai kebajikan. Podo abote lah itu berat itu kompleksitasnya itu yang pertama itu. Yang kedua ya dari kami yang dari perseorangan visi-visinya, persamaan visi itu juga suatu tantangan. Beda-beda ya. Itu juga agak sulit untuk mencapai itu tantangan tersendiri juga. Menyamakan paradigma atau persepsi itu merupakan tantangan juga. Iya, tantangan juga itu. Ya. Nah. Terus memiliki jadwal nggak Pak Eri? Jadwal yang berkala atau dijadwalkan secara rutin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan dulu seperti itu biasanya? Biasa lihat kasusnya Pak. Kalau ringan sekali bagi kami, sangat ringan itu ya kami hanya 1 orang 2 orang. Oke Pak, gini. Seperti ini gimana Pak? Oh itu cukup Pak, gini. Oh ya oke lah. Tapi kalau itu memang agak berat, kami jadwalkan Pak. Jadwalkan supaya bisa ngumpul. Iya, kami jadwalkan. Ada kasus, kita undang misalnya yang melibatkan orang lain ya. Kasus saya A dengan si B lah. Maksudnya A kami panggil dulu, si B panggil dulu lah. Baru kemudian kita musyawarahkan dengan teman-teman, ini dari ASB seperti ini bagaimana. Kalau kurang kuat lagi, kita jadwalkan lagi, tim dengan A dan B itu ketemu. Masalah ketemu misalnya gitu ya, itu juga kita jadwalkan tidak harus itu. Kalau itu mengenai jadwal, ada yang kalau ringan bisa kita langsung tangani, tapi kalau berat itu kita jadwalkan Pak. Ada prosedur enggak Pak Eri? Misalnya prosedur ini bisa diselesaikan dulu di level misalnya guru kah atau di level KTU atau di Waka baru ke Pak Heri atau seperti itu misalnya, ada enggak? Ada prosedurnya itu ada. Kalau itu yang sekiranya ringan bisa diselesaikan itu langsung bisa lewat guru, wali kelas ya, harus KTU. Betul terus naik nanti BK. Jadi prosedurnya ada nih Pak? Prosedurnya ada. Tata caranya lah. Iya, betul. Terus berikutnya yang ketujuh Pak Eri, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Oh jelas ada Pak. Tempat kami ada tim manajemen Pak. Oh di sekolah ada tim manajemen dan itu yang membantu betul-betul membantu kepala sekolah Pak. Itu terdiri dari para waka dan kepala tata usaha. Oh kepala tata usaha. Iya betul. Itu yang selama ini sangat membantu. Betul sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Terima kasih. Terus pertanyaan terakhir Pak Eri, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang didapat Pak Eri dari pengalaman selama ini menangani kasus-kasus dan mengambil keputusan dari kasus dilema etika itu? Pengalamannya Pak Eri? Kalau saya lihat dari pengalaman kami itu yang
penting musyawarah Pak, musyawarah untuk saya mufakat itu musyawarah ya. Untuk diskusi musyawarah itu. Kemudian transparansi, kita harus transparan. Kemudian kejujuran, keadilan, dan akuntabel Pak, pertanggungjawaban itu. Pertanggungjawaban siapapun. Jadi dua-duanya juga menerima dan semua orang bisa menerima dengan hasil keputusan itu. Itu yang juga berat. Artinya pelajaran dari kasus-kasus selama ini menangani dilema etika itu berarti mengedepankan musyawarah, betul. Kemudian asas keadilan, betul. atas dasar nilai-nilai kebajikan, iya, betul. Tanpa harus menabrak aturan. Iya betul. Jadi bisa memenuhi kepentingan semua pihak, begitu gitu. Betul. Terima kasih sekali Pak Heri atas kesempatannya dan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga nanti bermanfaat bagi kami. Amin. Matur nuwun Pak, mohon maaf. Doakan Pak Heri sehat-sehat selalu. Amin. Sami. Sekali lagi terima kasih. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Rafiko, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Bu Rafiko. Selamat siang Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rafiko? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Kus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Rafiko, pada siang hari ini saya mengganggu, minta waktunya untuk wawancara terkait dengan tugas guru penggerak, dan mohon izin hasil wawancara nanti kami upload di YouTube, diizinkan Ibu. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Bu Rafiko. Selama ini bagaimana Bu Rafiko sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya Pak Kus, tentunya di satuan pendidikan khususnya di SMP 2 Selomerto ini hampir setiap saat ya ada masalah, baik itu yang terkait dengan bujukan moral maupun dilema etika, yang tentunya sebagai kepala sekolah harus bisa memilah-memilih, mengidentifikasi apakah ini masuk menjadi bujukan moral atau menjadi dilema etika. Yang jelas itu semua permasalahan itu tentunya harus diidentifikasi terlebih dahulu agar kita tahu apa yang mau kita lakukan ya. Jadi dengan adanya identifikasi apa akar masalah dari masalah tersebut, kemudian masuk ke ranah apa, kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya, tentunya itu perlu dan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bu Rafiko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, itu memang sesuatu yang tidak mudah ya Pak Kus, karena mungkin dari satu sisi, dari sisi sekolah benar. Tapi dari sisi yang lawannya tadi juga merasa bahwa itu benar dan itu semuanya ada mengandung nilai kebajikan semua. Ini sesuatu yang memang menjadi dilema ya, makanya tadi dilema etika karena semuanya merasa bahwa itu loh ini menurut saya kan benar, ini menurut yang sana benar menurutnya. Nah ini tentunya kita harus selektif betul bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut, jangan sampai nanti menimbulkan masalah yang baru. Ya, tentunya kita harus ada komunikasi dengan kedua belah pihak tadi, sehingga nanti akan ditemukan solusi yang terbaik, yang dua-duanya itu tidak dirugikan, dua-duanya juga bisa melanjutkan dan hubungannya juga tetap baik. Ini contohnya misalnya, kalau di sini kan di depan itu ada orang yang berjualan misalnya. Nah, ini kan kalau secara aturan di sekolah itu kan
sangat mengganggu lah ya. Jadi sekolah sudah punya aturan bahwa itu memang tidak boleh ya masuk ke lingkungan sekolah, dan yang dari pihak orang berjualan pun kan karena dia juga punya kepentingan mencari nafkah dan sebagainya, dia juga punya hak, dia merasa bahwa saya kan punya hak untuk berjualan di mana saja. Ini kan sama-sama semuanya ya, dari sekolah juga, sekolah sudah punya aturan yang harus ditegakkan, dari yang berjualan itu juga untuk memenuhi hajat hidupnya juga dia punya hak untuk berjualan, tidak bisa karena nanti juga dia hajat hidupnya, keluarganya bagaimana, mungkin juga malah itu juga sebagai wali murid di sini ada yang seperti itu kan itu. Nah, dengan adanya yang seperti itu tentunya harus ada komunikasi yang baik sehingga dua-duanya tidak ada yang dirugikan, juga tidak terus dua-duanya itu hubungannya kurang baik gitu. Artinya tetap mengedepankan ada komunikasi. Iya. Pada penyelesaian tidak ada yang dirugikan gitu ya. Iya. Tetap semua dasarnya adalah nilai kebaikan semua. Betul. Gitu. Iya. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bu Rofiko untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Rofiko ambil selama ini untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Ya, yang tadi saya sampaikan komunikasi. Ya, tentunya saya juga mengidentifikasi dulu ya, apa, bagaimana, kira-kira nanti siapa yang akan saya libatkan untuk komunikasi, kemudian nanti bagaimana juga nanti kira-kira yang akan terjadi ya. Jadi kita tetap ada persiapan untuk komunikasi itu, kita melibatkan beberapa orang, misalnya saya punya wakil, saya melibatkan wakil, saya ada komite, saya melibatkan komite sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin kalau hanya dari pendapat satu orang mungkin kan itu masih kurang pas lah ya, kurang kuat, sehingga kalau nanti ada pendapat dari stakeholder yang lain dengan komunikasi yang baik, mereka juga biasanya sudah ada paguyuban ya, yang sudah kami lakukan itu dengan beliau ada paguyuban, sehingga sudah ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang baik, sehingga kedua-duanya itu sudah punya solusi yang terbaik, begitu Pak. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bu Rofiko itu efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Iya, seperti tadi saya sampaikan, itu yang utama adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu kunci utama. Karena tanpa adanya komunikasi nanti bisa terjadi miskomunikasi. Komunikasi itu harus intens, harus seperti tadi ada kolaborasi dari beberapa pihak. Jadi selain dari komunikasi itu juga ada kolaborasi. Ya. Terima kasih. Kemudian yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya? Ya, namanya mengambil keputusan pasti nanti ada konsekuensinya ya Pak. Pasti ada konsekuensi, baik yang langsung ataupun nanti dampaknya ke depannya seperti apa. Nah, ini tentunya harus banyaklah tantangan yang terjadi. Contohnya misalnya kadang-kadang belum ketemu titik temunya itu. Nah, karena kadang komunikasi yang belum dari pihak yang lain itu sudah negatif thinking dulu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Maka ini ya kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Sehingga kita makanya tadi harus komunikasi yang intens, kemudian ada kolaborasi sehingga nanti tidak ada miskomunikasi dari dua-duanya. Nah, itu salah satu tantangan yang sering terjadi karena kadang-kadang sini
maksudnya seperti ini tapi yang diterima itu tidak sesuai dengan yang kita maksud gitu ya. Kemudian apakah Bu Rofiqoh memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan saat ada kasus, atau memiliki jadwal yang tertentu dengan prosedur yang baku misalnya? Saya tidak punya prosedur yang baku, walaupun SOP itu ada, ya SOP itu tetap ada, tetapi untuk penyelesaian kasus itu tidak saya terus menjadwalkan saya mau menyelesaikan kasus di hari apa atau tanggal berapa dan seterusnya, itu tidak. Jadi tergantung dari urgensinya dari permasalahan tersebut. Kalau permasalahan memang harus seketika itu harus diselesaikan, karena kalau nanti ditunda itu akibatnya akan sangat merugikan atau ada dampak yang terjadi pada saat itu harus saat itu juga diselesaikan. Tetapi kalau misalnya ini ternyata harus melibatkan beberapa orang agar nanti tidak terjadi atau tidak berdampak berkepanjangan, itu misalnya masih bisa ditunda untuk besok, untuk kita kolaborasi dulu, kita cari informasi dulu dan sebagainya, ya kita laksanakan seperti itu. Dan saya tetap melibatkan beberapa pihak. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya ada, karena kalau saya sendiri itu tidak mampu. Nah, saya punya wakil, saya punya guru-guru yang hebat, saya punya komite, saya punya wali murid, saya punya anak-anak. Nah, itu yang saya libatkan, tentunya ya sesuai dengan kepentingannya. Kira-kira siapa yang harus saya libatkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan adanya kolaborasi tadi, ya harus ada kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi mungkin kesulitan saya untuk memecahkan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Apalagi kalau di sekolah yang masalah anak, yang masalah guru, yang masalah lingkungan sekitar dan sebagainya. Kompleks gitu. Iya, kompleks sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, dari semua hal yang disampaikan Bu Rofiqoh, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Rofiqoh dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, yang tadi sudah saya ceritakan dari awal sampai akhir itu kuncinya hanya komunikasi dan kolaborasi tadi. Ya, mungkin itu besok misalnya jenengan kok besok jadi kepala sekolah, ya komunikasi itu kunci utama. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, nanti akan bisa terjadi miss atau masalah itu semakin meruncing, dampaknya akan semakin lebih besar gitu. Jadi komunikasi itu wajib, apapun ya, apapun yang kita lakukan, masalah apapun yang terjadi, insya Allah kalau ada komunikasi, ada kolaborasi, insya Allah semuanya akan bisa ditangani dengan baik. Terima kasih sekali Bu Rofiqoh atas kesempatan yang diberikan pada saya. Akan memberikan bekal ilmu bagi saya ke depannya, dan semoga menjadi amal jariah bagi Bu Rofiqoh yang telah berbagi pengalamannya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan dan ilmu yang diberikan pada saya, dan kami pamit dulu undur diri karena masih ada tugas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Hal yang menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki sudut pandang yang sama dalam menyelesaikan masalah dilema etika, yaitu mengedepankan musyawarah dan berpijak pada nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa kedua kepala sekolah tersebut sama-sama menekankan pentingnya membangun komunikasi efektif bersama dengan tim manajemen sekolah dan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Kedua kepala sekolah tersebut menggunakan paradigma yang sama, yaitu rasa keadilan lawan rasa belas kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan keduanya belum melakukan prosedur 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Tolok ukur efektivitas dalam pengambilan keputusan, kedua kepala sekolah tersebut memiliki kesamaan, yaitu dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Sebisa mungkin dapat memberikan asas keadilan bagi semua pihak. Rencana ke depan para pemimpin tersebut dalam pengambilan keputusan tetap mengedepankan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dengan berlandaskan prinsip keadilan dan rasa empati. Perbedaan keduanya adalah, untuk Ibu Rofiko telah memiliki SOP atau mekanisme yang baku dalam pengambilan keputusan, sementara Bapak Eri Pujianto belum memiliki SOP yang baku dalam proses pengambilan keputusan. Kedepan saya akan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan secara sistematis pada permasalahan dilema etika, baik kepada murid-murid maupun kepada kolega guru. Mekanisme yang saya ambil mulai dari mengidentifikasi masalah, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan musyawarah antar stakeholder dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat menghadirkan solusi yang berkeadilan. Dalam pengambilan keputusan, saya akan menggunakan langkah-langkah berpikir konstruktif dan sistematis untuk mencapai keputusan yang tidak hanya rasional tetapi juga beretika, dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga dapat menginspirasi. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.